kunjungan dari Bapak maupun nanti pihak rekan-rekan dari UPK yang memberikan penjelasan, jadi nanti bagaimana arahan dari pihak terkait dengan permasalahan. Kemudian pelajari kami tulisannya kami karena perluan Pak Sekdes juga berkenan menerima kami dan berkenan mengumpulkan UPK semua. Saya ingin memperkenalkan diri, saya ini Direktur Perencanaan Teknis. Jadi di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi itu ada 5 direktorat. Satu Direktorat Perencanaan Teknis itu di kami, tugasnya kami membuat database bagaimana potensi desa, bagaimana desa bisa dikembangkan. Kan direktur yang menangani BUMDes itu kan baru, namanya Pak Anto. Saya tanya Pak Anto, di kabupaten mana UPK yang belum bertransformasi? Boyolali Pak Adit, semuanya belum transformasi. Masa Pak, saya bilang itu, saya kaget kan. Masa satu pun belum Pak Adit. Wah, saya pengen tulang rono, saya pengen melihat kenapa sih kok belum bertransformasi. Saya pengen dengar alasan dari teman-teman, kira-kira kenapa. Ya memang banyak yang mengurangi kenyamanan teman-teman setelah berjuang sekian tahun mendirikan UPK. Sudah berjuang dan besar, tiba-tiba harus bertransformasi menjadi BUMDesa bersama LKD. Sama saya kalau ngomong BUMDesa artinya 3 entitas ya, BUMDesa secara desa, BUMDesa bersama antar desa membentuk kerjasama dan membentuk BUMDesa, dan BUMDesa bersama LKD. Artinya transformasi UPK. Sekarang ini kan Pak Menteri Desa, salah satu program prioritasnya Pak Sekdes bagaimana BUMDesa ini bisa berbadan hukum. Kita bekerjasama dengan Kumham untuk mendaftarkan dulu melalui sistem yang ada di Kementerian Desa. Kemudian nanti kalau pendaftaran nama disetujui akan diupload datanya, kemudian akan keluar badan hukumnya. Kemudian kami bekerjasama juga dengan Kementerian BKPM, Kementerian Investasi untuk menerbitkan NIB-nya, nomor induk perusahaannya. Jadi sudah banyak hal-hal yang kita lakukan untuk mengembangkan BUMDesa. UPK yang belum bertransformasi ini, ya bagaimanapun juga, ini anak-anak saya. UPK ini harus bertransformasi, kami khawatir, saya khususnya khawatir ketika ada permasalahan hukum. Monggo kita diskusikan, kita fair aja, sekarang saya melepaskan diri saya sebagai direktur. Saya akan mencoba belanja masalah lah, menerima masukan Bapak Ibu sekalian, kenapa kok di Boyolali 19 UPK belum. Saya yang hanya bisa memberikan masukan kepada Ibu Dirjen, nanti kebijakan apa yang bisa diambil. Itu sih Pak Sekdes tujuan kami kemari. Saya mohon maaf sekali, mohon maaf. Bagaimanapun juga teman-teman UPK ini masih anak saya juga. Nah, monggo kita secara keluargaan kita diskusikan sebentar. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aditya Wariman beserta rombongan mendadak kepada Pak Sekdes, tidak lupa teman-teman TA Mas Sigit dan teman-teman kami dari UPK yang beribadah. Alhamdulillah suatu kehormatan dari Direktorat Perencanaan Teknis Kemendes ini hadir ke Boyolali. Kami harap nanti teman-teman nanti bisa melengkapi dari apa yang kami hadirkan. Tidak mengurangi rasa hormat, mungkin kami beberapa akan menjawab terlebih dahulu Pak Sek dari apa yang disampaikan Pak Adi di depan. Pertama, kami tidak menjadi gundah gulana ketika ada kunjungan, justru kami apresiasi Pak, karena pastinya akan terjadi argumen yang konstruktif membangun bagi siapapun, termasuk mohon izin kami menyampaikan Kemendes sendiri kan gitu.
Artinya justru kami apresiasi terhadap Pak Adi dan rombongan ketika menanyakan Bu Yulali kenapa sih. Nah ini kami akan mencoba mulai menjawab berupa data. Jadi kami ini mencoba menyiapkan data juga dengan melalui kajian yang tidak sekian lamanya, termasuk tadi Bapak Siput ada judicial review sekelas dan sekali Yusril gitu kan. Artinya kami kajian itu juga sudah sedemikian matang. Akhirnya kami memutuskan sampai detik ini belum transformasi itu bukannya tanpa dasar, intinya seperti itu Bapak. Jadi kami akan mulai dari apa yang panjenengan paparkan di awal, bahwasanya suatu keprihatinan dari Kemendes ketika UPK belum berbadan hukum. Mas Sigit sudah diskusi selaku PA dengan kami beberapa kali. Bukan kesalahan Mas Sigit, tapi ini karena komitmen kami di Boyolali memang belum mau, bisa dikatakan belum mau untuk transformasi karena kami pandang urgensinya belum kami peroleh. Nah satu, ini dasarnya badan hukum. Apakah UPK belum berbadan hukum? Kami tahu sudah semua. Jadi badan hukum termasuk kami sudah ber-NIB Pak. Jadi ini yang mungkin tidak terikot di Kemendesana. Kami sejak adanya Perpres 2 tahun 2015 mengamanahkan Pak Jokowi sendiri yang tanda tangan untuk ex-PNPM itu bertransformasi waktu itu ya, itu milih antara salah satunya PBH, entah itu PT, entah itu koperasi. Waktu itu kami sudah komitmen langsung kita berbadan hukum semuanya dengan pilihan perkumpulan berbadan hukum PBH. Terus ada himbauan lagi waktu itu, harusnya kita juga ber-NIB lah. Kita juga sudah ber-NIB Pak. Termasuk kajian kenapa Boyolali kalau nggak transformasi, sebenarnya kami sudah buat kajian mendalam, tertulis sudah lengkap. Termasuk kajian tersebut ini sudah melalui kajian panjang FGD, tidak terkecuali konsultasi dengan praktisi hukum. Dan mohon maaf, ketika tadi Bapak Mentiko bahwa judicial review yang sudah dilakukan Pak Yusril saya kalah kok kan gitu. Mohon izin menyampaikan bahwa saat ini melalui asosiasi UPK ini kami juga akan masih belum menyerah, kita akan lakukan judicial review. Terus berikutnya perlu kami sampaikan kekhawatiran permasalahan hukum ini kalau di Boyolali sudah kami antisipasi sedemikian rupa melalui bimbingan dan pembinaan Dispermas, bahwasanya kalau di Boyolali alhamdulillahnya selain kompak asosiasinya juga kompak dalam menjaga ritme pengelolaan keuangan, meminimalisir sekecil mungkin terjadinya permasalahan hukum. Melalui apa? Tahun kemarin dan tahun ini kita selalu audit oleh KAP Pak. Kalau mungkin di beberapa kabupaten Bapak temukan diaudit oleh inspektorat, kami sudah menawarkan diri Bapak ke inspektorat. Jawabannya apa? Inspektorat itu bukan ranah dan wilayahnya lagi ketika sudah pasca. Ketika masih program dulu, itu ranah dan wilayah inspektorat. Justru yang mengarahkan ke KAP ini adalah baik itu Pak Bupati termasuk inspektorat. Ini yang audit bukan inspektorat lagi tapi KAP. Kami lakukan itu Pak. Tahun kemarin kita juga audit semua UPK Kabupaten Tuban UPK. Alhamdulillah tahun ini juga kita audit karena dorongan dari Pak Kadis 3 tahun ini nanti harus audit terus. Nah, jujur malah kami justru bertanya, kalau memang semangatnya Kemendes ini betul-betul pengen menata UPK, ini kami kasih sodoran contoh Pak. Alhamdulillah Boyolali ini dengan modal awal yang 43 miliar dari program, kalau nggak salah itu sudah 100 berapa ini lihat di perkabungan? 143 M ya Mas ya. Ini dari 19 UPK. Artinya tidak perlu ada yang dikhawatirkan wabil khusus UPK Boyolali. Lah, justru kenapa? Mohon maaf, Kemendes tidak melihat UPK yang hilang di kabupaten lain. Lah, kalau memang semangatnya Kemendes ini mau mentransformasikan UPK, ya kita transformasikan semua Pak. Bukan yang hilang habis menguap ini juga diabaikan. Lah yang sudah bagus-bagus macam Boyolali harus dipaksa untuk transformasi. Ini mohon maaf, ini masukan aja kok. Ini bukannya kok kami sok-sokan. Wah Boyolali nggak takut dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Takut Pak, siapa yang nggak takut? Tetapi prinsip kami, saya tidak takut tidak transformasi. Saya takut ketika teman-teman kami menyelewengkan dana masyarakat. Lah prinsip kami seperti itu. Lah kalau boleh kami berharap Kemendes tolong bersabarlah, saya tak berupaya dulu membenahi teman-teman juga kami judicial review lagi. Termasuk kalau kami boleh menyampaikan Pak Adit,
bahwa PP 11 khususnya pasal 73 yang menaungi Bumdesma ini turunnya kan 2 Februari tahun 2021 nggak benar. Di sana ada klausul di ayat terakhir kayaknya itu 2 tahun setelah diundangkan harus sudah transformasi. Artinya kan harusnya 2 Februari tahun 2023. Mohon maaf Bapak, bahwa kami di asosiasi itu juga punya Dewan Pakar Hukum. Dewan Pakar Hukum ini menyampaikan setelah teman-teman itu bertransformasi di lebih tanggal 2 Februari tahun 2023 justru kalian yang melanggar hukum. Nah, akan berbeda ketika kita semua tadi mendengarkan Pak Adit, ya harusnya ayo lantang transformasi daripada berurusan dengan hukum. Nah ini yang benar mana? Saya kan pusing Pak Adit sebagai masyarakat di bawah. Terus termasuk gini Bapak, kalau tadi Bapak menyebut Pak Eko, gitu, Pak Sujana Roya, terus Pak tadi salah satu ya Pak Bito, kami sudah familiar semuanya dengan ketika beliau karena masa program itu sering kesini juga Pak. Ya Pak Sujana Roya, Pak Oki, itu jujur waktu kami rakernas atau rapimnas waktu itu saya lupa di Jakarta itu juga karaoke Pak Oki Sujana Roya. Justru beliaunya menangis Pak. Ini kalau mungkin Bapak berkesempatan untuk ketemu dengan Pak Sujana Roya, menangisnya apa? Beliau salah satu sosok yang kita kagumi waktu zaman program, yang sudah membentuk UPK. Tidak dibayangkan kok UPK menjadi sebesar ini. Tetapi kok setelah dilempar ke Kemendes dari Kemendagri, walaupun Pak Adit dulu juga dari Kemendagri, kok ini ditransformasikan ke Bumdesma. Itu betul Pak secara lisan, walaupun saya nggak ada rekamannya. Menangis kok harus jadi Bumdesma. Kenapa? Bumdesma ini apakah juga pilihan yang tepat untuk mentransformasikan UPK? Dan urgensinya apa? Mohon maaf Bapak, mungkin nanti kalau saya mendapatkan nomor WA panjenengan tak kirimi beberapa link dari media online. Dan kalau kami boleh mereview yang disampaikan Pak Jokowi, ini bukan mengecilkan arti peran teman-teman TA. Ini fakta kok. Nyatanya Bumdes yang ada itu kebanyakan hanya papan nama. Ini fakta loh, tidak. Ya yang bagus mana? Wadah, tetap ada lah, badan ada lah, latar pokok dan sebagainya ada. Lah, itu yang menjadi kekhawatiran kami loh Pak. Kekhawatiran ketika UPK juga dijadikan, walaupun ada kata mamanya di belakang Bumdesma, ini kan kepemilikannya sama. Ini kalau kami bicara Pak. Jadi kalau bicara setelah transformasi itu performanya itu menurun, kalau panjenengan minta testimoni banyak Pak yang menurun. Kenapa? Karena kepemilikan yang tadi di garis bawah, badan usaha ini miliknya siapa sih? Miliknya desa. Lah itu yang kepala desa banyak salah kaprah memaknai Bapak. Ketika milik desa itu siapa yang ada? Lah kalau mungkin panjenengan mereviewnya ke Jawa Timur, saya juga mereview ke Jawa Timur Pak. Jawa Timur ternyata bagus Pak saya. Tidak seperti yang terjadi di sekitar kita. Lah kalau mungkin bisa menduplikasi dan menggaransi kan seperti Jawa Timur, mungkin tidak banyak gejolak Pak Sigit. Jawa Timur bagus-bagus Pak. Transformasi itu hanya ganti baju. Lah kalau kita melihat lebih dekat yang berbatasan dengan Boyolali, Sukoharjo Pak. Sukoharjo itu UPK-nya resah. Kalau saya pribadi Pak, keluar dari UPK atau dikeluarkan atau diberhentikan, dipecat sekalipun dari UPK, saya berprinsip tetap bisa makan Pak. Tetapi kan belum tentu yang lain. Di Sukoharjo, ketika muncul geger pasal 73 PP 11, Pak Bupati mengeluarkan perpu, UPK diberhentikan semuanya. Lah, tetapi lucunya dipakai kembali dengan perhitungan gaji mulai 0 tahun. Otomatis kan gajinya turun semua Pak. Tidak boleh ada pesangon. Nangis enggak Pak? UPK itu juga punya keluarga, punya anak, istri, suami kan kan. Lah, saya sebagai ketua asosiasi, saya juga yang mengadvokasi teman-teman lah kan gitu. Lah, harapan kami Kemendes itu juga melihat itu total beberapa. Jadi tidak hanya melihat Jawa Timur bagus, kabeh kon Bumdesma. Tetapi tidak melihat karakter, juga geopolitiknya dan sebagainya. Nah ini fakta, makanya kami tidak mau terkontaminasi macam itu. Dan alhamdulillahnya kami di Boyolali banyak di sekitar kita ya dalam tanda kutip orang baik. OPD tidak gerecoki, tidak ada Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Bupati, Pak Dewan memperlakukan kami sebagai sapi perah, nggak ada, bisa dibuktikan. Wes pokoknya UPK orang transformasi nih dari dinas minta sekian, nggak ada Pak. Di Boyolali nggak ada macam-macam kayak itu. Dan ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya
semangat kami tidak transformasi itu bukan karena kami justru menyembunyikan sesuatu, karena tuduhan yang Pak Nugroho lakukan. Pak Nugroho itu pernah di Zoom meeting itu saya bikin sakit hati, Pak. UPK kok nggak mau transformasi, itu kok jahat banget, kenapa sih? Emang itu duitmu lah, yang jahat itu Bapak. Ini kalau kalian bisa ngomong tatap muka. Akhirnya waktu saya ketemu di Semarang di Pemerintah, saya jujur tersinggung dengan apa yang Bapak sampaikan, menuduh kami yang tidak transformasi itu kok jahat. Memangnya duit nenek moyang lu? Enggak, Pak. Kita duit itu di masyarakat. Datanya sudah bisa disajikan. Belum. Baru diberi. Nanti, oke. Ini kalau di Boyolali real, Pak. Enggak ada kok. Ini duit, kalau contoh di tempat saya itu 12 miliar lebih, Pak. 12,5 lebih. Itu enggak ada duit kok di rekening saya atau di kantong saya. Satu kecamatan, Pak. Ini juga 12 miliar, ini 12 miliar, ini 10 miliar. Ini 12 miliar juga, Pak. Kalau kami pengen kaya mungkin sudah kaya dari kemarin untuk main kotor, Pak. Tapi nyatanya kan juga enggak, Pak. Aset dari musuh berapa awalnya? 3 miliar jadi 12 miliar, Pak. Kalau UPK-nya nakal enggak bakalan jadi 12 miliar, Pak. Gitu. Ini salah satu contoh musuh kan. Nah makanya kalau boleh kami kadang dengan ada guyonan di forum apa pun, Boyolali UPK kayak sing soleh-soleh kok. Apakah sing bajingan enggak ada? Banyak dulu, tapi sudah pada masuk sebenarnya. Dan satu yang menjadi Pak, best practice-nya kami di Boyolali mungkin tidak Bapak temukan di kabupaten lain, Pak. Saya insya Allah bisa menggaransikan nggak ada uang UPK masuk kantong bupati, kantong dewan, apalagi OPD. Tetapi semua masuk ke masyarakat, tercermin sinergitas kami bisa berjalan dengan baik. Kami dan Pak Hartoyo melalui perwakilannya itu masuk di grup tanggap sosial kabupaten. Dimasukkan oleh komandannya Pak Asdua, ya Pak. Jadi Pak Asdua itu di sana itu mungkin Pak rumah robo dan kalau ada TMMD di suatu kecamatan itu nanti UPK setempat itu bantu jasa sosialnya untuk sembako atau jadi di UPK Boyolali, kami bicara Boyolali, surplusnya 1 tahun itu di atas 20%. Kalau di perusahaan bahan CSR lagi kita ada dana sosial. Dari 20% setingkat kecamatan itu 5%-nya kita kumpulkan di setingkat kabupaten, dikelola oleh DPD, Pak. Bukan dikelola, dikoordinir ya. Jadi Pak Asdua, komandannya tanggap sosial itu ketika ada kejadian tanggap darurat itu beliau sudah sangat bijak. Saya apresiasi betul itu. Jadi bisa memilah, oh ini wilayahnya Basnas, ini wilayahnya PMI, ini wilayahnya BPBD, apakah asosiasi. Itu langsung beliau yang perintah lah, tindak lanjut UPK, tindak lanjut BPBD. Lah kami di Boyolali itu bisa sinergis, Pak. Contoh kekeringan, undang UPK sing duit UPK kok nanti dropping artis dan sebagainya. Nah ini yang menjadi best practice-nya Boyolali sampai detik ini tidak meninggalkan semangat PNPM dulu ya, yang namanya keberdayaan tetap masih persis Pak seperti PNPM dulu. Hanya judulnya itu tadi Perkumpulan Kebadan Hukum dengan judul di APN. Tetapi kami belum bisa menerima baju Bundesma itu. Hanya itu aja kok Pak. Jadi belum mau ganti baju itu aja. Tapi masih persis seperti program dulu. Untuk mempertahankan dan mengembangkan dana nyatanya ada. Nanti kami saksikan panjenengan bahwa rekomendasi. Jadi mungkin itu mungkin Mas Yudi, Mbak Aton, Mas Hartoyo dan teman-teman mau menambahkan. Mas Sigit boleh, Mas Hartoyo boleh. Dari KPM. Terima kasih Bapak. Oke, sedikit tambahin yang dibisikan Ibu Bendahara Pak. Kita mengelola yang disampaikan Pak Budi tadi. Jadi di pembagian surplus itu kan 20%-nya dialokasikan untuk RTM, dana sosial. 20% di kecamatan itu yang 5% dikelola asosiasi grup Dansos itu 5% masalah kecamatan dan terkumpul 83 juta. Nah, kemarin kita sudah juga menyalurkan ke beberapa pihak, ada yang rumah roboh, kebakaran, terus kebakaran merbabu ya, merbabu itu ada. Terus terakhir kemarin yang korban Bapak ibunya meninggal itu. S1 itu di patah. Nah, yang sekarang masih di Muarti Pak. Kita juga banyak juga. Mungkin itu tambahan tentang Dansos.
Terus satu lagi ketika kita kan tahu sudah PBH itu kan semua aset juga sudah terkena PBH Pak. Dan ketika nanti harus berdesa misalnya, itu kan juga keluar biaya nggak sedikit. Iya betul. Kemarin kita balik nama dari Pengalihan aset ke pengalihan utama itu nggak bisa. PBH aja kemarin itu kan untuk balik nama sertifikat itu habis 100-an lebih Pak. Iya. Nah, gitu, karena kalau dirubah lagi kan harus merubah nanti juga. Nanti kalau beralih ke Bundesma ada yang mungkin berkaitan dengan pendapatannya berkurang, terus merasa asetnya kemudian beralih atau dan seterusnya begitu, Bapak juga menyampaikan. Kemudian kita juga menyampaikan ini juga berdasarkan yang kita alami Pak. Jadi tidak serta-merta kita mengarang atau membuat argumen yang sekiranya membaik-baikkan kita, itu bukan, tetapi kita bicara juga berdasarkan data dan yang kita kelola setiap harinya. Mungkin Bapak dengar saya dari Karanggede Bapak, sebelum 2007 pas program kita kasus yang pertama mungkin di Boyolali didatangi Bank Dunia sama Bu Budi, mungkin Bapak sudah pernah dengar Bu Budi sama Bank Dunia NNC saat itu. Kasus Karanggede itu yang pertama 2007. Nah ini menjadi pengalaman bagi kita dan akhirnya Karanggede ini saya sampaikan menjadi salah satu yang di Boyolali juga. Modal awalnya dulu 2.400.000, sekarang sudah hampir 11 miliar Bapak posisi sekarang, dan alhamdulillah ini berkembang dengan baik juga. Dan pada saat terjadi kasus itu saya masih ingat saat itu, karena memang kita berbicara sejarah nih Pak, karena memang munculnya ini juga dari sejarah yang dulu kita lakukan di awal begitu, karena kebetulan saya fase 2 2003 Karanggede itu, dan ternyata di sana pada saat diskusi dengan Bank Dunia, kemudian ada BPKT dan seterusnya berkaitan dengan kasus yang menimpa di Karanggede itu Pak. Mohon maaf sampai ditanyakan sedikit begini Bapak, honornya berapa atau enggak? Saat itu saya honornya masih 290.000 Bapak. Di 2000 sampai 2007 itu masih kecil, masih mungkin sampai hanya 700.000 saat itu. Nah, Bank Dunia sama dengan BPKP itu sampai giling-giling. Oh ya pantas terjadi penyimpanan, lawang honornya aja sekian. Tinggal tuku bensin. Bahkan saat itu kan program itu kita datang sampai ke dusun-dusun Pak. Musdus penggalian gagasan itu sampai ke dusun-dusun gitu loh. Artinya ini secara pendapatan saat itu memang juga harusnya ini jangan sebegitunya begitu, harus dinaikkan. Mungkin teman-teman mereka juga mengalami hal yang sama kayak gitu. Nah sekarang dengan sampai sekarang perjalanannya sudah menjadi besar, dan saya sampai jadi saksi loh Pak saat itu kasus yang 2007 masuk di sidang pengadilan itu rasanya kayak mau nggak bisa makan, mau ngomong aja nggak bisa, mungkin aja pejabat kalau dihadapkan dengan sidang lah gitu Pak, ngomong saya UPK wong desa udah ngerti wong tidur begitu, tapi ternyata ya bisa saya hadapi bareng-bareng dengan teman-teman yang tidak terjadi masalah begitu, dan akhirnya ya sampai sekarang bisa berkembang. Alhamdulillah Bapak, ini berkat dukungan semua pihak termasuk Boyolali yang ini disampaikan oleh Ketua DPW Mas Budi bahwa kita dapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melestarikan aset. Kalau tidak salah di 2014 kita juga ada Pergub yang kita terima, yang pelestarian aset menjadi acuan bagi kita, yaitu Pergub nomor 24 tahun 2014 berkaitan dengan pelestarian aset yang harus dikelola, khususnya berkaitan dengan UKK. Jadi ini juga menjadi pegangan kita Pak, tidak serta-merta terus sampai naik itu bukan, tapi juga menjadi pegangan kita bagaimana aset ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, ibu di Jogora berkembang, dan kita berkembangnya dari mana? Dulu saya kecil Pak, sekarang jadi gendut ya wong honore ya wis munggah. Salah satunya juga ini kan proses aku juga. Yo aku ngomong sare kok ngono. Gitu jas panen nanti Bapak kalau sampai yo, nanti kalau sampai kelasnya kan istri senyum-senyum ya Pak. Mau ketemu Boyolali gitu panen lo sangat-sangat begitu lah. Kalau senyum-senyum gini kan sampai rumah bisa senyum-senyum, nanti wah disambut dengan istri tercinta di rumah kan begitu. Nah ini pengalaman Mbak, pengalaman. Jadi serta-merta kami tidak mau merubah, tidak, tetapi bagaimana dengan regulasi yang tadi dikeluarkan, ternyata ada beberapa minusnya juga dari regulasi yang dikeluarkan itu. Tidak kok kita mengkritik, tidak Pak, tapi regulasi yang kita ini tidak serta-merta harus kita terapkan di kita gitu loh. Karena memang kita juga dari situ itu juga belajar. Bahkan ada surat edaran, ada pemilihan 3 bentuk itu kita pilih kok gitu. Kita pilih gitu. Kita tidak mengabaikan itu. Itu kan surat edaran. Iya, tapi kan kita pilih juga Pak. Kita pilih juga akhirnya ke bentuk yang PBH itu karena yang paling pas dengan kita berangkat dari pemberdayaan
yang kita utamakan juga pemberdayaan sampai sekarang pun begitu. Misalnya dengan berbagai diskusi yang kita lakukan juga, karena Boyolali juga sering ada kunjungan, silakan mau bertransformasi, silakan mau tidak, itu kan pilihan gitu. Nah kita memilihnya tetap seperti ini kan begitu, dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Boyolali, tidak terlepas dari itu Bapak. Mungkin itu dulu Bapak, nanti bisa sambung ke yang lainnya. Ini aja. Atas suan, jadi aku saya kembalikan. UPK itu dulu kan marwahnya atau filosofinya bahwa haknya masyarakat miskin di kecamatan itu, gitu ya. Jadi yang punya hak untuk mengelola atau yang memiliki masyarakat miskin di kecamatan itu. Kami berpikir ketika berubah, kan kemarin pilihannya koperasi, PT sama BPH. Ketika menjadi PT itu sudah privatisasi, yang punya PT yang menguasai asetnya itu. Koperasi itu yang punya hak untuk itu anggotanya. Kalau nggak menjadi anggota, dia nggak punya hak untuk mendapatkan dividen dari itu. Salah satunya. Ya. Nah, PBH ini seperti apa nih? Saya malah belum tahu nih. Ini menarik sekali Pak. Jadi waktu kajian kenapa akhirnya memutuskan PBH, karena PT dan koperasi itu yang melencengnya begitu jauh. Nah mungkin PBH ini yang melencengnya untuk pendek. Hanya itu, kami memang memandang tiga-tiganya nggak ada yang pas Pak. Tetapi sangat jauh kok sampai ke PT apalagi koperasi. Makanya pilihannya adalah waktu itu sepakat melalui Asosiasi Nasional PBH. Tetapi kita tetap koordinasi dan sebagainya dengan leading serta dengan dinas-dinas terkait dengan Waktu audit tahun kemarin kita koordinasi. Memang tiap hampir bulan itu kita lakukan ke depan kita. Walaupun tidak ada kewajiban, tetapi kita mewajibkan diri untuk melakukan setiap kegiatan. Ada komunikasi yang yang terjalin. Sama nampaknya Pak itu untuk kaitannya UPK kami maksud khususnya yang Boyolali Pak. Untuk Kabupaten Boyolali itu untuk keberadaan UPK itu kami terbuka Pak. Ya memang tadi disampaikan Pak Budi juga. Saya mencoba Pak TH. Saya sependapat dengan Pak Budi sampaikan bahwa BUM desa itu nggak semuanya bagus. Banyak BUM desa yang tadi hanya papan nama, nggak ada kegiatannya. Penyertaan modal desa masuk itu udah nggak ngerti untuk apa, hanya untuk operasional. Dan yang saya temui di Karanganyar juga sama, peran kepala desa itu sangat super power kan. Dominan. Ya. Makanya para UPK ini jadi takut ke kepala desa, takut karena dia punya hak untuk memecat. Sehingga dia nggak bisa berkembang, justru. Nah ini tadi Pak Budi memberikan penjelasan yang menambah insight saya itu untuk kami didiskusikan di pusat memang. Kalau masalah Pak Nugroho memang orangnya begitu. Iya, stylenya. Orangnya ya gayanya memang begitu, jadi nggak usah dipakai sakit hati, nggak usah. Kayaknya begitu. Kadang-kadang saya nanya sendiri. Tapi semua bulan itu saya juga ketawa-ketawa kok Pak, santai, barbar gitu. Kita diskusi aja kan gitu. Nah mengenai tadi setelah 2 tahun malah salah itu saya juga nggak ngerti. Ini kayaknya perlu kita diskusikan. Dia kan yo setelah 2 tahun malah salah. Saya pikir iya juga ya. Berarti dia nggak tepat waktu melaksanakan PP. Ada kemungkinan salah juga. Tapi kalau nggak transformasi salah juga lah ya. Karena nggak melaksanakan PP. Nah yang begini-begini perlu kita ini kan. Perlu kita diskusikan panjang lebar. Menarik. Makanya saya senang di bawah di desa ini begitu tadi. Banyak dinamika, banyak hal yang memang sangat spesifik yang perlu kita diskusikan, kita cari solusinya. Pemikiran kami BUM Desa Bersama itu kan, BUM Desa Bersama itu kan milik kecamatan itu juga, milik masyarakat kecamatan itu juga, gitu kan. Jadi tetap marwahnya aset UPK masih tetap. Makanya kita nggak berpikir PT atau koperasi itu sangat jauh. Nah PBH saya belum banyak belajar tentang PBH seperti apa. Nah, ya kalau saya pribadi, oponen terus jadi BUM Desa Bersama LKD dan di HP. Nah itu makanya belum tentu juga. Ya kan saya secara pribadi nih. Nah makanya ya memang harus banyak kita diskusikan lah, banyak kita harus banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi realnya.
Kalau PBH di sini ternyata hasil auditnya WTP semua, kenapa nggak diteruskan? Masyarakat merasakan manfaatnya, kenapa nggak diteruskan? Itu kan, nah, itu kan menjadi hal yang sangat menarik Pak. Jadi perlu kita nanti akan saya laporkan ke Ibu Dirjen, saya sampaikan kondisinya seperti itu. Nah makanya saya nyuruh contoh-contoh WTP tadi ini Bu dengan PBH seperti ini Bu. Apakah yang Bumdesnya itu nggak diaudit oleh KAP? Malah mungkin belum semua Bu Desa bersama diaudit KAP. Bapak juga kita sudah ber-NIB juga. Nah, Iya sudah NIB ya. ber-NIB. Iya. Izin menambahkan Bapak, tadi sempat saya tunggu karena tidak bisa membaca walaupun saya sudah pakai kacamata. Ini sekilas, tapi nanti kami akan kasih Bapak untuk dibawa ke Jakarta. Sekilas yang saya haturkan tadi dari Boyolali itu ada 19 UPK. Kami bicaranya karena ini data berjalan setiap bulan yang kami laporkan ke Disperdi Maupun ke BP3D. Termasuk BP3D ataupun Bapeda. Jumlah aset di Boyolali dari 19 UPK itu saat ini sudah menjadi 140 miliar, dari 40 berapa? 43. Ini satu. Terus yang kedua, ini jumlah angsuran dalam 1 bulan saja Pak. Dalam 1 bulan dari 19 UPK ini 15,7 M. Artinya kita memang sudah sedikit setara dengan bank, bisa dikatakan. Di tempat saya dengan aset 1,2 M itu rata-rata bisa menggulirkan 1,5 M per bulan. Nah, kok ini bisa bertahan sampai seperti ini? Karena amanahnya teman-teman ya kalau kami tadi guyon nanti ya tinggal yang soleh dan solehah. Terus yang ketiga ini aset dana bergulir, ini hanya kas, bank dan piutang. Ini totalnya 128 miliar. Ini aset yang produktif berjalan per bulan. Lajeng data kami juga melihat ada jumlah perguliran. 1 bulan itu bisa menggulirkan 12,5 M. Ini total rekotan dari 19 UPK. Nah itu data nanti kami mengaturkan kepada Pak. Terus kami menyambung dari apa yang waktu itu ditemukan yang dipaparkan oleh perguruan tinggi yang digandeng oleh Kemendes melalui Pusbanja UIN 1 Tulungagung yang sempat kami somasi jujur saja melalui Kartika Law Firm dari Solo yang ini punyanya Pak Wiyamu. Waktu itu ada yang kami protes itu katanya UPK Boyolali itu tidak ada MAD. Ya saya marah Pak. Karena itu mereka tidak rekod dari lapangan, mungkin rekodan dari Bang Setan nggak tahu lah. Kami itu setiap tahun itu MAD, bahkan luar biasanya Boyolali Pak Kadis ketika tidak ada agenda yang lebih penting itu hadir di MAD setiap tahun. Kalau Pak Kadis nggak bisa, Pak Sekdis nggak bisa, Dispor dan lain sebagainya. Artinya dispermasi itu setiap tahun pasti persol ketika kecamatan tersebut MAD atau enggak, dan fakta di lapangan itu ada MAD. Lah MAD itu kan sebagai wadah ataupun ajang kita evaluasi dan perencanaan anggaran. Kita setiap tahun juga evaluasi perencanaan itu kami diwadahi istilahnya adalah eva perca tahunan. Jadi setiap tahun, akhir tahun, sebelum nanti awal tahun untuk perencanaan tahun N+1 itu ada workshop eva perca. Semua kelembagaan baik itu pengurus, pengawas maupun UPK. Biasanya juga difasilitasi dari narasumber yang selalu berganti-ganti biar kita nambah ilmunya kan gitu. Tapi Dispor itu selalu pasti setiap tahun. Kadang dari inspektorat, kadang dari praktisi keuangan dan sebagainya. Nah itu untuk menyepakati perencanaan kegiatan tahun N+1, kegiatan 1 tahun ke depan. Termasuk tadi disinggung Pak Ketua dan sos kabupaten itu apa saja. Gaji Pak, mohon maaf. Karena ini menjadi pencermatan dari WICA itu langsung katanya gajinya tinggi. Tinggi enggaknya itu kan harusnya ada angka Pak, bukan kok istilah ada kata-kata gaji UPK Boyolali tinggi. Asetnya berapa? Kan gitu toh. Mohon maaf kalau mungkin kami berkaca salah satu contoh aja. Ada sebelah kita tunjuk. Mas Joko mau kemarin keluar. Ini jelas nggak ada, saya nggak sengaja. UPK yang tadi sempat ngamera-ngamera itu gajinya 1,5 juta Pak. Apakah itu bisa diistilahkan tinggi? Kan harusnya kita lihat Pak, Boyolali UMK-nya berapa? 2,2 juta, gajinya 1,5 Pak, bisa dikatakan tinggi. Jadi jangan semua digeneralisir kan.
anak Jawa ini Iya. Oh, perkotaan ya. Itu Sandra ini orangnya ini. Sesuai Pak, mungkin juga gitu. Iya, dengan Pak Adi gajinya sekian piro, Dik? 2.500.000. Kira. Gajimu piro? Gaji saya sebelum Desember 1 juta Pak. Desember kemarin naik 1,5 Pak. Alhamdulillah. Ini lihat di lapangan dan akhirnya panjenengan tahu dengan langsung. Gaji UPK tinggi, nggak kurang ajar. Iya. Lah tinggi melihat dari sisi mananya kan gitu. Oke, misalnya dari Win 1 kemarin tanyanya ke saya. Gaji UPK Amer, saya dari Kecamatan Amer, Mas Abi masih gitu. Asetnya berapa? 12 miliar, gajinya berapa? Lah ketika itu tinggi memang iya karena aset saya gede kan gitu. Jadi, nah, dan kalau panjenengan nanti pengen mersani, Mas Budi tadi yang panjenengan sampaikan gajinya Mas Budi berapa? Tak kasih Pak, nggak ada yang kami tutup-tutup. Ada simulasinya juga. Itu disepakati sekitar kabupaten Pak. Iya. Gaji Ada. itu diukur dari mananya gitu. Iya. Oh ini sekian persen dan sebagainya. Terus termasuk temuan dari Pusbangsa kemarin katanya nggak ada pengawasan. Tadi sempat disinggung Mas Budi Mojosono. Pengawasan itu di kami ada badan pengawas. Itu yang rutin dilakukan setiap bulan. Ada laporannya, kita juga ada laporan rekomendasi keuangan. Pengawasan oleh akuntan publik eksternal gitu. Nah yang pengawasan melekat ya otomatis dari masyarakat kan gitu. Iya. Jadi ini berjenjang, lo kok bilang nggak ada pengawasan, kita pelaporan ke display setiap bulan kan gitu. Nah ini salah satu yang mungkin sedikit kami review temuan Pusbangsa di Boyolali, bukan temuan, penilaian mungkin. Nah karena bukan Asumsi. asumsi. Mereka. Oke, mungkin itu tambahan kami Pak, dan ini kami haturkan. Ya. Ada 3 lembar ya. Ini data angka gitu. Oke, sudah. Saya sudah Pak. Jadi ini yang saya sampaikan rekan-rekan dari PKN ini sekaligus juga sampai sekali kami ya selaku proses ini, karena kami kan kalau dinilai soal sebenarnya kami tidak bekerja. Kami selalu berkoordinasi melalui dalam ini kan Bupati melalui kepala dinas dengan Pak itu selalu berkoordinasi itu dengan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan kawan-kawan ini bentuk dari pencermatan itu kawan-kawan. Jadi kami pun dalam hal ini kan kebijakan hanya untuk melaporkan. Jadi kami juga untuk melaporkan saja karena kami tidak punya kewenangan untuk apalagi masyarakat tidak ada. Jadi ini ranah yang benar-benar menjadi domainnya kawan-kawan. Justru dari kesempatan ini saya berharap dulu saya lewat DA Provinsi silakan kalau memang Anda ragu dengan apa yang sedang kami dampingi atau kami amati itu silakan dalam supaya pilso gitu ya. Sebenarnya sebenarnya seperti itu. Kan dengan ini kan jelas bahwa sebenarnya kalau dari awal transformasi itu untuk penyelamatan aset itu Boyolali selamatkan sendiri seperti ini kondisinya luar biasa. Semoga nanti secara kebijakan kami tidak bisa tapi akan serahkan. Tapi inilah yang terjadi. Jadi kalau kami sekali klarifikasi yang kami lakukan memang selama ini ya kami selalu berkoordinasi dan kami selalu meminta progres gitu ya Pak. Karena kami harus melaporkan setiap bulan ke provinsi. Jadi yang kami lakukan adalah dalam proses menuju transformasi. Dalam prosesnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kawan-kawan dan itu kami apresiasi dari kawan-kawan. Jadi Pak Adi dan rekan dari Kemendes setelah ini nanti bisa didiskusikan di Jakarta dengan apa yang paling baik. Karena Boyolali seperti yang saya sampaikan tadi itu jelas message-nya pesannya. Yang penting jangan sampai terjadi korupsi. Itu yang saya ingat. Selalu apa kita review oleh ini kawan-kawan sudah bekerja dengan maksimal. Bagaimana pernah menawarkan ya Mas Budi itu kira-kira apa yang bisa kita kerjasama dengan BUDES yang tadi memang kami masih jalannya kiranya OPK bisa mempercepat prosesnya kan bisa dikerjasamakan apakah ada pinjaman mungkin ini yang lebih produktif. Nah yang kita butuhkan malah itu ya Mas Sigit ya. Ya seperti ini Pak yang terjadi di Boyolali dan kami tetap menghargai proses ini. Kami persilahkan kawan untuk proses kami sekedar hanya memonitor dan melaporkan gitu saja proses ditulis.
mungkin Mas Adi bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih lakuannya diberi lagi. Nah, kalau jelas inilah potret kearifan lokal Boyolali. Sampaikan Mas Budi tadi itu potret kearifan lokal di Boyolali, sehingga ketika nawaitunya itu ingin menyelamatkan resep kemarin kan dengan koridor apapun kan intinya ingin menyelamatkan aset yang telah dikelola oleh program selama ini, dan di Boyolali ya dengan kearifan lokal yang ada inilah bentuk yang paling pas kelihatannya saat ini. Nah, ya saat ini dilakukan oleh teman-teman ini di UPK itu, dan juga mereka juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman kepala desa juga, kemudian di dinas, sehingga kita juga sama Pak Adit, sehingga kemarin ketika di provinsi penilaiannya hanya sebatas progres untuk bertransformasi itu sampai di stepnya itu kita yang memang maaf agak kewalahan dengan apa report yang seperti itu Pak. Karena kalau berproses iya kita berproses, kita selalu berkoordinasi dengan kepala dinas, dengan dinas Dispermasdes juga, bahkan kemarin kita juga dengan asisten 2 juga, dan ternyata banyak nanti kolaborasi antara BUMDes dengan UPK di APM pun yang akan ditelurkan oleh pemerintahan di Boyolali seperti itu Adit, sehingga ada sebuah masukan lah ini mungkin dari kearifan lokal di Boyolali untuk ini untuk kedepannya bagaimana sebetulnya dalam hal pengelolaan aset sehingga ini memang bermanfaat lah bagi masyarakat di desa. Dan satu yang kami garis bawahi sama seperti Mas Sigit, yang ditakutkan teman-teman ini memang penyelewengannya, dan itulah yang mereka jaga selama ini, marwah itu supaya bisa ini bermanfaat bagi masyarakat di Boyolali. Itu aja Pak kalau dari saya. Kita akan merangkul semua yang elemen masyarakat yang ada di wilayah masing-masing, karena saya Karanggede termasuk potensi yang ada di Karanggede juga akan kita tampilkan di wadah dalam forum UMKM, termasuk teman kami juga salah satu bidang IT-nya juga masuk di sana. Ini juga salah satu bentuk promosi memajukan wilayah Pak. Jadi jangan dilihat harus pernah kasus terus elek begitu tidak. Tapi faktanya juga tidak bertransformasi juga ternyata masih tetap bagus dan berhasil dengan baik. Pikirkan pola kerjasamanya dengan BUMDesa. Ini saya bukan berarti merestui PPH ya, tapi tadi perlu dipikirkan bagaimana kerjasama antara BUMDesa dengan PPH tadi. Sehingga tadi Kementerian Desa ini kan program prioritasnya BUMDesa. Kementerian Desa kan programnya BUMDesa. Nah kalau bisa dibuat kerjasama apapun lah, gimana bentuk kerjasamanya, itu bisa menunjukkan loh, ini PBH juga bisa kok. Slogan kami melalui asosiasi Pak, kami tidak siap transformasi tapi kami siap kolaborasi. Nah kami yang mungkin bisa dikatakan sekarang kami jadi minoritas, yang mayoritas jadi BUMDesma itu. Yang BUMDesma itu difasilitasi rakor, sangu, akomodasi hotel. Kami itu diajak ngobrol-ngobrol yang saya nggak pernah sekali. Teman-teman Jawa Timur yang mau jadi BUMDesma dikasih laptop tambah modal. Lah, ini kita sudah kaya. Oh, iya. Pemikiran kami di pusat, di Kementerian Desa khususnya, ternyata juga banyak yang sama. Pertama MAD tetap dilaksanakan. Iya, betul. UPK itu ngambil keputusan sendiri. Ada berita acaranya. Terus yang kedua gaji UPK. Itu pemikiran kita 10 juta ke atas. Nah hal-hal begitu kan yang harus saya sampaikan pimpinan. Ternyata enggak begitu. Kita pikirkan. Jadi kesimpulannya kemarin tuh dari telinga Jakarta itu UPK ngawur nggak mau diatur kan gitu loh. Iya. Untuk biaya UPK itu kita tetap standarnya PTU dulu Pak. Termasuk honor UPK itu maksimal 25% dari
pendapatan. Iya. Seluruh kan terang. Jadi ya tetap tertib lah. Ini kesepakatan saya. PTO yang ngatur itu peraturan semua di ADRT dan SOP. Lengkap kita ada ADRT sampai SOP termasuk teknis perbulan bagaimana. Ya nanti kan biar lebih diperjelas teknisi aman. Kalau kan lebih enak Mungkin tadi Pak Adit jadi juga masukan kami dari teman-teman TA dari pengalaman ini, langkah baiknya ketika sebuah regulasi itu akan proses diskusi melibatkan kawan-kawan. Ya, luar biasa mungkin ya. Kita sepakat bahwa ya, di sini memang akuntabel lah. Digantikan dengan WTP-nya KAP tadi ya. Dan semua sudah punya NIB. Nah ini tentunya untuk matur ke pusat, untuk matur ke pimpinan kami kan saya butuh bukti. Ini loh Bu, ada buktinya. Nah ini saya tentunya butuh dukungan bukti-bukti tadi untuk melaporkan ke pimpinan kami. Tapi ya saya secara pribadi belum bisa menyimpulkan gitu ya harus bagaimana solusi yang memungkinkan kolaborasi tadi, kolaborasi antara BUM Desa dengan BPH. Tetap harus memunculkan BUM Desanya karena program prioritas Kementerian Desa adalah BUM Desa. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan kerjasama antara BUM Desa dengan BPH seperti apa? Tentunya inisiatif Pak Sekretaris untuk bisa berkolaborasi antara BUM Desa. Saya mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya, dan saya mohon maaf juga dengan segala ketidakmampuan saya berani masuk ke kandang macan. Tapi ternyata enggak juga. Manis dan cantik Pak. Biasa kita yang mudah-mudahan lah menjadi pemikiran kami bagaimana bisa sekali lagi matur sekali. Ya, terima kasih Pak Adit kamu dibilali untuk bisa mendengarkan secara langsung keluh kesah dari rekan-rekan PK. Memang sengaja tadi langsung saya lambar ke rekan-rekan PK. Nanti kalau yang jawab saya pasti ya pakai bahasa birokrasi gitu. Jadi dari rekan-rekan UPK yang langsung matur dengan penjenengan, jadi kan tahu apa alasan dari UPK Boyolali kok tidak segera bertransformasi. Jadi begitu Pak. Karena mungkin juga pengalaman kami dulu juga dari Kabid Koperasi Mbak. Kebetulan mungkin ini kepala desa yang sekarang itu banyak yang tidak tahu dari program Mbak. Jadi tahunya ada uang terputus gitu. Yang kita khawatirkan juga seperti itu Mbak. Karena dulu waktu saya di Kabid Koperasi itu dulu KUD waktu masih di Orde Baru sebelum reformasi itu kan anak emas nih dari Kementerian Koperasi, semua program pemerintah lewati KUD. Setelah akses semua dibuka, KUD kan kolab. Nah, ada satu, nggak saya sebutkan lahannya, kecamatan, KUD itu mangkrak. Mereka itu seolah-olah kepala desa itu representasi dari desa. Membuat RAT sendiri, aset KUD itu dijual, Pak. Terus dibagi gitu. Jadi yang kita salah satu takutkan juga seperti itu, Pak. Jadi kades-kades yang sekarang itu banyak tidak tahu tentang program mulai dari SPP di UPK bisa berkembang, tahu ada, apalagi mereka nanti di situ kalau jadi LKD mereka jadi komisarisnya, jadi seperti apa nanti gitu. Jadi Dewan ini diserahkan langsung karena agar Pak Adit bisa mendengarkan hasil dari rekan-rekan terjadi mas seperti itu. Jadi kita di sini hanya menjembatani. Jadi kami terima kasih atas kerawan Pak Adit, ya nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang lebih lanjut. Mungkin itu dari kami. Tidak kami menerima kehadiran Pak Saudara dengan tidak berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.